Siapa di sini yang ingin senantiasa hidupnya semakin hari semakin berkembang, semakin baik, semakin bertumbuh? Baik, dan tentunya insya Allah kita akan awali dengan tausiah pembuka dari guru kita untuk memantapkan kepada kita kenapa sih kita harus berhijrah dan emang buat apa sih kita berhijrah? Apa hubungannya dengan kaum muslimin, dengan kita semuanya sebagai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak tausiah pembuka bersama guru kita Habib Nabil Al-Musawwar. Kepada yang terhormat Habib Nabil Al-Musawwar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqana liyakuna lil 'alamin nadhira. الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati para panitia acara The Amazing Muharram, khusus Ustadzuna Fatih Karim, Ustadzuna Ismail Yusanto, dan juga para panitia yang lain, para penceramah, para ulama, habaib, para kiai, tuan guru yang hadir, serta hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Acara kita pada hari ini adalah hijrah next level. Kalau tadi Akuna mengajak kita untuk senam, ya baik itu fisik maupun senam otak, maka saya ingin mengajak kita semua untuk bersalawat pada pagi hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon diikuti oleh semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Hadirin wal hadirat, ketika kita hijrah itu, bicara hijrah nggak bisa lepas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama kali kita bicara hijrah, maka kita perlu memahami tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini, siapakah di antara kita yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Acungkan tangannya. Yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, acungkan tangannya. Ada yang nggak cinta kepada Nabi Muhammad? Acungkan tangannya. Ada? Nggak ada ya. Kelihatan semuanya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa buktinya kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tanya di antara kita, apa buktinya kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Apa buktinya? Ada yang tahu? Apa? Ucap salawat, apalagi? Menjalankan sunnahnya, apalagi? Ya baik, saya ubah pertanyaannya begini. Pernah enggak antum dan antumna sekalian itu jatuh cinta? Kalau yang istri pada suaminya tentunya, ya. Bukan sama orang lain. Yang suami pada istrinya. Pernah nggak kita jatuh cinta? Kalau kita sedang jatuh cinta kepada istri kita atau suami kita, apa yang kita rasakan? Apa? Patuh dan taat. Pikiran kita tertuju kepada yang kita cintai, tentunya. Apalagi kita selalu membayangkan yang kita cintai, gitu kan? Kita akan mencari informasi tentang orang yang kita cintai itu, sampai pada kita akan berusaha mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Betul begitu? Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin bertanya, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin nanya satu hal. Tadi dikatakan orang jatuh cinta, dia memikirkan orang yang dia cintai. Dia membayangkan, selalu teringat sama orang yang dia cintai. Dia mencari informasi tentang orang yang dia cintai. Ya. Saya mau nanya, ini kita bicara hijrah. Berapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah di dalam hidupnya? Ada yang tahu? Cungkan tangan. Berapa? 5 kali. Berapa? 1 kali. Ajib. Kenapa pada diam ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sini nampak bahwa sebagian besar di antara kita belum betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya aja nggak tahu. Ada orang yang cinta sama siapa? Justin Bieber misalnya. Apa yang dia lakukan? Dia cari datanya, tinggalnya, makannya apa, ya, perginya di mana, kesukaannya apa, dan seterusnya, pakaiannya sukanya apa, diikuti itu semua. Itu buktinya cinta. Saya baru nanya hal paling penting di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita bahas, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali hijrah? Tidak tahu. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya yakin di ruangan ini bukan karena nggak tahu, karena tawadhu. Saya kan kalau misalnya saya jawab, saya nanti jadi ria. Ya saya husnuzon jalan. Ya, anggaplah itu benar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, 3 kali terjadi peristiwa hijrah pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hijrah pada tahun ke-5 Hijrah atau hijrah pada tahun ke-5 kenabian, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat-sahabatnya, menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berangkat ke Habasyah, ujung timur Afrika, tahun ke-5 kenabian. Dimulai Sayyidina Uthman bin Affan sama istrinya, mungkin sekitar 15-18 orang yang berangkat. Lalu yang kedua, hijrah ke Habasyah juga 2 kali, disusul oleh rombongan berikutnya, yaitu di bawah pimpinan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, berangkat ke Habasyah. Apa yang terjadi di situ? Hadirin wal hadirat, enggak kemudian gampang sampai ke sana, disusul sama Amr bin As yang waktu itu masih musyrik. Setelah beberapa waktu Amr bin As masuk Islam, susul sama Amr. Lalu apa sama Amr? Habasyah itu, tahu anak-anakku sekalian, itu rajanya Nasrani, Najasyi atau Negus bahasa Latin. Rasul minta supaya
supaya sahabatnya tinggal di situ sementara, supaya nggak disiksa di Mekah. Lalu sampai ke Habasyah, disusul sama Amr bin As yang waktu itu masih musyrik. Lalu Amr bilang, wahai raja, ini orang-orang yang datang ini meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Apa yang terjadi? Negus atau Najasyi kaget. Loh, apa yang kalian bilang, wahai umat Islam, tentang Isa? Bayangkan kalau situasi itu kita di tempat orang non-muslim, Nasrani, terus dibilang kita nggak percaya, tidak mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Sayyidina Ja'far diam sejenak, lalu kemudian beliau menjawab, wahai raja, Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Isa. Boleh saya bacakan? Boleh, kata raja itu. Ayo, saya pengen dengar. Apa coba? Ngomong apa Nabi kamu tentang Isa? Sayyidina Ja'far membacakan surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya 'ain Shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Terus dia baca, kisahkanlah wahai Muhammad tentang seorang hamba yang soleh namanya Zakaria. Ketika dia mohon kepada Allah dengan doa yang lembut, dia berkata, ya Allah, tulang-tulang saya ini sudah lemah, rambut saya sudah putih, tapi saya nggak pernah putus asa memohon kepada Engkau minta diberikan anak. Najasyi dengar, para pendeta itu dengar semua. Sampai kemudian kisah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ceritakan tentang Maryam ketika dia memisahkan diri dari kaumnya, terus dia berhijab supaya enggak dilihat auratnya oleh kaumnya, dan seterusnya sampai kemudian melahirkan Isa. Najasyi itu air mata. Dan juga beberapa pendeta yang lain yang hadir di sini. Lalu katakan sampai kemudian ayat sujud, mereka adalah min dzurriyyati Adam. Mereka itu adalah orang-orang saleh dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'anu, mereka yang dibawa dengan kapalnya Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, mereka itu keturunan Ibrahim dan Ishak, dan seterusnya. Wa mimman hadaina wa ijtabaina, mereka adalah orang yang diberi hidayah dan dipilih oleh kami, kata Allah. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Kalau dibacakan ayat Allah itu mereka menyungkur sujud lalu nangis. Lalu Ja'far dengan rombongannya ada sekitar 80 orang lebih itu langsung sujud lalu nangis. Selesai itu berdiri, terus kata Ja'far, itu yang Nabi kami ceritakan tentang Isa alaihissalam. Najasyi sambil mengusap air mata di wajahnya, terus dia bilang, demi Allah, nggak ada beda antara agama kamu tentang Isa dengan agama kami kecuali sebesar lidi ini, kata dia. Mulai sekarang siapa yang ganggu kamu berurusan dengan saya. Lalu kata Najasyi, suruh pulang ini orang-orang. Amr bin As yang bawa hadiah, suruh pulang. Lalu kaum muslimin bertahan dari Nusantara. Itulah hijrah yang pertama. Lalu hijrah yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif pada tahun ke-10 Hijrah. Beliau berangkat ke kota Taif 100 km dari Makkah, berdua dengan Zaid bin Harithah, naik onta. Nanti Rasul naik onta, Zaid yang menuntun ontanya. Nanti gantian setelah sekian lama Zaid yang naik onta, Rasulullah yang nuntun. Sampai ke Taif, Asy'atha Akhbara, penuh dengan keringat, dengan debu. Belum lagi duduk dilempari batu sama orang Taif, sampai berdarah-darah wajah beliau. Lalu Zaid bin Harithah melindungi dengan badannya. Setelah itu beliau berteduh di satu kebun
sambil menyeka darah dari wajahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baru dikasih hal kecil aja cobaan udah nangis, sudah suuzon sama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia dilempari batu sampai berdarah. Kemudian apa yang terjadi? Jibril datang bersama Malakul Jabal. Malakul Jabal itu malaikat penjaga gunung. Lalu kata Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad. Kata Malakul Jabal, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kata Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, kalau Anda perintahkan kepada saya untuk membawa Al-Akhsyabain. Al-Akhsyabain itu dua gunung besar yang ada di Mekah dan perbatasan dengan Taif. Yang pertama Jabal Abi Qubais, itu di Mekah, sekarang dibangun hotel di atas. Yang kedua adalah Al-Qa'iqa'an, itu arah ke Taif sana. Itu batu besar luar biasa, sepanjang-panjang mata memandang. Kata Malakul Jabal, kalau Anda perintahkan saya membawa Al-Akhsyabain ini, saya lemparkan ke penduduk Taif sekarang, saya lakukan. Saya mau nanya anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita berperjalanan 100 kilo mau nyampaikan dakwah, sudah dapat jaminan tidak akan disiksa, hanya nyampaikan aja. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, pulang. Sampai ke sana panas-panas, capek-capek, dilempari batu, terus ditanya begitu sama malaikat, jawaban kita apa? Lemparinnya biar mampus. Mungkin kita seperti itu. Hadirin wal ini tadi saya katakan, kalau kita bicara hijrah, kita harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Sambil mengusap darah di wajahnya, beliau katakan, bal ya Jibril, bahkan wahai Jibril, saya berdoa mudah-mudahan dari anak keturunan mereka nanti itu ada orang-orang yang menerima dakwah. Nah, sekalian, coba kalau tadi Nabi bilang, ya lakukan aja, lempar, apa yang terjadi? Orang Taif masuk neraka semua. Tapi dengan kesabaran beliau, ini sekarang orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Dari sejak tahun ke-9 Hijrah, 10 Hijrah, ya perang Taif, dikalahkan orang Taif, lalu masuk Islam sampai sekarang. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu hijrah yang ketiga yang kita ketahui yaitu hijrah ke Madinah. Hadirin wal hadirat, apa yang bisa kita ambil dari ini semua? Bahwa kalau hijrah itu yang pertama adalah hijrah makani, kata para ulama. Hijrah dari sisi tempat, min makan ila makanin akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini tempat kerja gak baik, maksiat, korup, ya, orang itu suka berzina dan sebagainya, saya takut ke bawah, saya pindah. Itu hijrah makani, itu yang pertama kata para ulama. Hijrah dari sisi tempat. Dalilnya apa? Dalilnya tadi ada 3 kali Rasul melaksanakan hijrah. Adapun hadis la hijrah ba'dal fath, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala anhu, itu maknanya dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi lain dia bisa berubah menjadi wajib. Hijrah itu sunnah atau mubah atau makruh atau haram, ya, sesuai dengan hukum syariah. Nah, ini yang pertama. Hadirin wal hadirat, tadi kita berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya yang kedua, apakah kira-kira kita layak untuk dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Acungkan tangannya yang merasa layak dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang merasa layak? Ini riak lagi, saya acungkan tangan. Hadirin wal hadirat, harusnya di dalam diri kita itu ada perasaan seperti itu terus menerus. Inilah yang kata para ulama disebut hijrah maknawi. Hijrah secara batin kejiwaan kita, yaitu hijrah dengan cara menghindari yang maksiat supaya kita layak untuk dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh para sahabat, dicintai oleh para ulama terdahulu. Itu makna hijrah yang kedua. Wal muhajir
man hajara ma nahallahu anhu. Yang namanya orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau tadi secara tempat, kalau ini secara batin. Ini perbuatan nggak baik tinggalin. Kenapa? Saya malu kalau nanti dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Seringkali orang bilang, "Bib, ini kan melakukan begini kan dosa kecil." Hadirin wal hadirat, saya ingin berpesan pada diri saya dan kita semua, jangan pernah kita menganggap dosa itu kecil. Karena kata para ulama, dosa itu jangan pernah dianggap kecil, karena bisa jadi karena dosa itu maka Allah kemudian gak ridho, kita dimasukkan ke neraka. Dalam hadis dikatakan, tidak adnabal abdu nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa, dikasih satu titik hitam di hatinya. Fa in taba sabula alaihi, kalau dia segera bertobat dihapus titik hitam itu. Fa in zada fasada, kalau dia tambah lagi maka nambah lagi titik hitam itu. Lalu Rasul SAW membaca ayat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah, sekali-kali tidak, itu titik hitam itulah yang memenuhi hati mereka sehingga kemudian dosa itu begitu penuh. Hadirin wal hadirat, terakhir karena waktunya sudah habis, ya saya ingin menyampaikan, kelak nanti kita akan berdiri di akhirat, ya, lebih banyak jumlahnya dari ini, miliaran manusia. Lalu kemudian dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, sambil kemudian malaikat itu menyebutkan amal baik kita dan amal buruk kita. Mulut kita ditutup, nggak bisa bicara. Tangan kita yang ngomong, ya Allah, saya disuruh melakukan ini pada hari ini dan waktu ini. Mata kita bilang, ya Allah, melihat itu aurat yang bukan mahram pada hari ini dan ini. Kaki kita bicara begitu, sampai kulit kita juga menjadi saksi keburukan kita. Itu disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lalu dia berkata, kenapa wahai kulit kamu kok malah bersaksi buat saya, memberatkan kita? Kata kulit, antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Saya sudah dibikin bicara sama Allah dan saya dari dulu nggak ridho kamu melakukan begitu. Maka saya ceritakan sekarang. Itu di depan Rasul. Lalu Rasul melihat kita. Dan disebutkan dalam hadis, pada saat itu daging-daging di wajah kita berjatuhan karena malu. Yang selama ini kita sembunyikan malam hari nggak ada yang tahu, disebut di situ di depan banyak orang. Lalu daging kita berjatuhan. Kalau di dunia cuma merah padam karena malu, kalau di akhirat itu sampai dagingnya berjatuhan. Saking malu, waktu ini melakukan begini, waktu itu melakukan ini, depan sekian banyak orang. Nah, hadirin wal hadirat, yuk kita melakukan hijrah maknawi, yaitu menjauhi maksiat. Kenapa? Karena nanti kita tanggung jawab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan seluruh sahabat dan para nabi. Mudah-mudahan ini semua membuat kita menjadi mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad, mencintai beliau lebih daripada diri kita sendiri, mengikuti arahan beliau dan ajaran beliau, dan juga memperjuangkan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dua makna daripada hijrah. Insya Allah nanti akan diperjelas lagi oleh para ulama, para habaib, para guru, para asatidzah yang akan menyampaikan. Fa'aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.